Semuanya selamat datang di channel BADXT Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Rusia di part ketiga setelah kemarin kita sudah menyelesaikan part 2-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke part 3-nya, yaitu sejarah Uni Soviet. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel ini apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Kita masuk ke part keempatnya dari sejarah Rusia. Uni Soviet atau lebih dikenal dengan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia bersama dengan Ukraina, Belarus, dan Transkaukasia membentuk Republik Sosialis Uni Soviet atau Uni Soviet pada tanggal 30 Desember 1922 dari 15 republik yang membentuk Uni Soviet yang ukurannya terbesar dan populasinya. Uni Soviet adalah Republik Soviet Rusia. Jadi pada saat itu populasi yang sangat mendominasi dari Republik Sosialis Rusia. Republik Sosialis Soviet Rusia maksudnya ya. Oke, yang kemudian mendominasi Uni Soviet selama 69 tahun di dalam sejarahnya. Setelah kematian Vladimir Lenin pada 1924, Troika ditunjuk untuk menjalankan negara, namun Joseph Stalin, sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet, terpilih, mulai menyingkirkan semua kelompok oposisi dalam partai serta lawan politiknya, dan mengumpulkan kekuatan dalam tangannya. Leon Trotsky, penganjur utama revolusi dunia, diasingkan dari Uni Soviet di tahun 1929. Dan ide Stalin, yaitu sosialisme dalam bentuk satu negara, mencapai garis utamanya pada saat itu. Kemudian konflik internal dalam partai Bolshevik mencapai puncaknya pada pembersihan besar-besaran di periode represi massal di tahun 1937 hingga 1938. Ketika ratusan hingga ribuan orang dieksekusi, termasuk anggota awal partai dan pemimpin militer, karena dituduh mendalangi Coup d'Etat. Di bawah kepemimpinan Stalin, pemerintah meluncurkan ekonomi terencana, industrialisasi negara yang sebagian besar wilayahnya masih berupa pedesaan dan kolektivitas pertanian. Pada periode pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, jutaan orang dikirim ke kamp kerja paksa atau gulag, termasuk berbagai tahanan politik yang melawan Stalin, yaitu jutaan lainnya dideportasi dan diasingkan ke tempat-tempat terpencil. Transisi disorganisasi pertanian negara ditambah dengan kebijakan negara yang kejam menyebabkan bencana kelaparan di Uni Soviet di tahun 1932 hingga 1933. Uni Soviet meski harus dibayar mahal berubah dari negara ekonomi agraria menjadi negara industri utama dalam waktu singkat pada saat itu. Setelah kematian Stalin dan periode pendek kepemimpinan kolektif, akhirnya pemimpin yang baru, yaitu Nikita Khrushchev, menghilangkan kultus individu Stalin dan meluncurkan kebijakan destalinisasi. Sistem kerja paksa direformasi dan banyak tahanan dilepaskan dan direhabilitasi, atau banyak di antara mereka secara anumerta. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai Khrushchev Thaw. Di waktu yang sama, ketegangan dengan di Amerika Serikat meningkat ketika dua rival abadi ini bentrok akibat rudal Jupiter Amerika Serikat di Turki dan misil Soviet di Kuba pada saat itu. Tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit buatan pertama di dunia, yaitu Sputnik 1. Mengawali zaman angkasa, Uni Soviet mengirimkan kosmonot, yaitu Yuri Gagarin, menjadi manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi di atas wahana antariksa dengan roket Vostok 1 di tanggal 12 April 1961. Kemudian menyusul tergulingnya era Khrushchev di tahun 1964, negara kembali dipimpin kepemimpinan kolektif hingga Leonid Brezhnev menjadi pemimpin era di tahun 1970-an hingga 1980-an, ditandai sebagai era stagnasi.
Periode ini di mana pertumbuhan ekonomi sangat amatlah melambat dan kebijakan sosial menjadi statis. Reformasi Kosygin yaitu Perdana Menteri dari Leonid Brezhnev di tahun 1965 bertujuan untuk desentralisasi parsial ekonomi Soviet dan mengubah perhatian dari industri berat dan senjata ke industri ringan dan perlengkapan rumah tangga, namun ditolak oleh pemimpin komunis konservatif pada saat itu. Tahun 1979, pecah revolusi di Afghanistan yang dipimpin komunis. Angkatan bersenjata Soviet menginvasi negara itu atas permintaan rezim baru pada saat itu. Pendudukan Afghanistan menghabiskan sumber daya ekonomi tanpa hasil politis yang berarti. Akhirnya, tentara Uni Soviet angkat senjata dari Afghanistan di tahun 1989 akibat perlawanan internasional. Perang gerilya terus-menerus dan minimnya dukungan penduduk Uni Soviet pada saat itu. Mulai tahun 1985, pemimpin terakhir Soviet yaitu Mikhail Gorbachev yang berusaha untuk memberlakukan reformasi liberal dalam sistem Soviet, memperkenalkan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi untuk mencoba mengakhiri periode stagnasi ekonomi dan mendemokratisasi pemerintahan. Namun hal ini malah menyebabkan munculnya pergerakan nasionalis dan separatis. Sebelum tahun 1991, ekonomi Soviet terbesar kedua di dunia, tetapi pada tahun-tahun terakhirnya negara ini terkena imbasnya ditandai dengan kelangkaan barang, defisit anggaran besar dan inflasi pada saat itu. Tahun 1991, gejolak ekonomi dan politik mulai mendidih, ditambah lagi Republik Baltik memilih untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Maksudnya Republik Baltik itu adalah Estonia, Latvia, Lithuania ya. Pada Maret dilakukan referendum di mana sebagian besar penduduk yang berpartisipasi memilih untuk mengubah Uni Soviet menjadi Renew Federation. Bulan Agustus 1991 terjadi percobaan oleh anggota pemerintahan Gorbachev diarahkan melawan Gorbachev dan bertujuan untuk mempertahankan Uni Soviet atau SSSR. Namun kudeta ini gagal dan malah berakhir dengan bubarnya Partai Komunis Uni Soviet di tanggal 25 Desember 1991. Akhirnya Uni Soviet atau lebih dikenal dengan nama SSSR bubar menjadi 15 negara yang terpisah. Oke, untuk part keempatnya dilanjut dengan sejarah Federasi Rusia yang diawali dengan munculnya Presiden Boris Yeltsin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.